Ya, asal seperti itu. Nah, cuma it's difficult. Do you really trust the government? Itu juga. Jadi dia nggak really high trust society. Ya, nah jadi dua adidaya itu sedikit unik ya. Tapi the rest of the world Anda bisa lihat. Nah ngaruhnya apa? Kalau Anda bicara bilang high trust society and high creative society, prioritinya adalah seperti ini. Orang paling banyak akan punya stocks, berikutnya dia punya bonds, berikutnya dia punya property. Jelas ya sampai sini. Artinya apa? Market itu semua bekerja. Jadi kalau saya middle class, saya karyawan atau saya arsitek yang ecek-ecek, investment setiap kali saya punya uang saya taruhnya di stocks, ya kan? Returnnya paling besar. Berikutnya saya beli bonds. Gak ada yang mau taruh di real estate. Itu kenapa real estate mereka busuk. Ya, real estate di negara high trust society, high creative society itu interestnya paling 3-4%. Inflasi propertinya sangat rendah. Jadi, tapi Anda bilang, kok arsitek ngotot-ngotot aja? Sukses aja? Ya, karena capitalnya lebih besar. Tapi jobnya jauh lebih sedikit. Kalau Anda pikir sekarang susah cari job di Indonesia, percayalah, di negara maju jauh lebih susah sekarang. Rumput tetangga gak lebih hijau dari Anda. Kalau Anda pikir di Indonesia susah cari job, ya di Singapura lebih susah. Di Korea Selatan lebih susah. I guarantee you this. This is a global ecosystem. Ya, yang berikutnya adalah contoh seperti ini. Ya, kalau negara yang seperti kayak Indonesia itu dibalik. Ya, properti itu nomor 1. Kalau Anda misalnya tiba-tiba besok, Mas Judi misalnya besok tiba-tiba ditampar 300 miliar, mau taruh mana Mas? Ya karena nggak mungkin berani beli BCA. Ya asal gitu. Kenapa? Karena jujur perusahaan yang bisa TBK top 10 itu perusahaannya blue chip Indonesia adalah blue chip family. Anda mau beli blue chip family, ya kan? Anda beli terus besok tiba-tiba, tiba-tiba ada orang kaya nih beli 200 miliar. Dicek datanya ngawur semua. Bisa gitu. I'm sure you can relate with this ya. Nah, oke. Di sini menurut saya adalah 2. Kita mulai naik satu tingkat nih. Saya sebutnya national level. Jadi let's say you do this 1 to 3, ya, dan you do it very well, you make a damn good architect di Indonesia. Anda bisa bayangin lah semua arsitek siapa yang ada di kepala Anda, coba relate sama ini. Apa itu poin nomor 3? Organizational. You think it's simple? Organisasi, kita kan bikin perusahaan juga organisasi. Well, it's not that simple, to be honest. Kalau Anda pengen bisa desain, tapi desain Anda nggak build, are you really an architect? Or are you a graphic designer? Mungkin saya akan membuat orang marah ya, tapi menurut keyakinan saya. Ya, desain Anda prodigi lahir 1000 tahun sekali, tapi itu kalau desain Anda nggak build, who cares? Who knows? Ya nggak? Nah, jadi untuk Anda bisa jadi arsitek yang baik, apparently Anda bukan cuma harus bisa desain, but somehow you can push through this sampai build. Dan if you don't know this, arsitek itu nggak proaktif. Anda desain bagus, klien nggak mau, nggak jadi. Klien mau taste-nya jelek, nggak jadi. Klien mau taste-nya bagus, nggak punya duit, nggak jadi. Klien mau punya taste, punya duit, kontraktor nggak bisa bangun, nggak jadi. Klien mau punya taste, punya duit, kontraktor bisa bangun, izin nggak keluar, nggak jadi. So, what I'm trying to say here adalah, supaya portofolio Anda itu terbangun dan dunia bisa melihat, he's a damn good architect. It takes more than just a design. This is where number 3 comes in. Ya, dan ada selalu biro yang studio aja lah, kita kecil, ya. Setiap kali kita bikin sistemnya, misalnya per 5 tahun staffnya harus keluar, menurut keyakinan saya. Ya, per 5 tahun keluar ya, sebenarnya biar bosnya nggak bayar mahal aja, gajinya gitu, ya kan? Kamu harus independen di bumi ini, jadi ya setelah 5 tahun kamu harus keluar. Misalnya gitu. Ya menurut saya ya, you always face one versus team. It's common sense, again. You can't win against a team. Satu orang lawan 10 orang, if both done correctly, it's impossible. Discussion, ya kan? Dan compounded effort always win. If you have 3 people doing as best as they can, lawan 10 orang as best as they can, within the same hours, the result will be different. It's a fact. Ya, and organization and politics in project, ini yang saya bilang tadi, jadi bukan cuma Anda bisa membuat cult di tim, misalnya ada sebuah cult yang super kuat, jadi biro ini bukan cuma one man army, but the whole team was like the system, commission system, reward system, documentation system, education system, semua dalam di tim dia, cara dia edukasi di proyek, cara dia push this project through. Anda bisa gila tuh, satu biro setahun jadi berapa proyek? Anda mau bilang apa? Kliennya hoki, nggak mungkin dia punya klien semua bagus, ya kan? Kontraktornya bagus, nggak mungkin semua proyek satu kontraktor. No, that's the architects. At this point, you start to see what I'm saying.
Jadi kalau Anda bisa sampai nomor 3 aja, itu udah makes a damn good architects. Karena practically everything you design, you can build. Dan itu beyond design. It's another level organizational skill. It's a politics skill. Oke, moving on, ini udah saya sebutnya evolution. Karena yang ngebedain kita skala nasional, good architect national level to international level is number 4. It's a courage or innovation. Yeah, this is difficult in the beginning. Oke, saya akan contoh. Arsitek itu seperti IO kan? Oh, orang pernah bikin bata seperti ini. Kita bikin tapi kita kombinasi caranya beda. Terus kalau ada apa-apa alasannya nothing new under the sun. Ya udah, biarin. Ya kan? Tadinya nata batanya gini, sekarang nata batanya jadi gini gitu kan. Terus saya itu, oh tadinya bedroomnya di sini jadi begini gitu. Tangganya tadi beton, sekarang kayu, sekarang digantung sama kabel, sekarang kita kombinasi lah kabel sama besi gitu kan. Jadi gitu-gitu itu buat saya kayak innovation. Itu kita kayak, oh kita ya